kami kasihi. Sebelum kita memulai setiap rangkaian kegiatan kita hari ini, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau masih berkenan memberikan kami napas kehidupan. Engkau menjaga dan memelihara hidup kami. Di waktu kami boleh tidur hingga pada saat pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang baru. Bapa yang baik, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong kami, supaya kami datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian dengan menyanyikan lagu Allahku Besar. Mari anak-anak ibu, semua kita menyanyikan lagu pujian ini ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, kita nyanyikan sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ibu akan membaca dari sini. Anak-anak ibu boleh mengikuti dari rumah ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering.
Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Anak-anak ibu yang kekasih, yang menjadi tema dari firman Tuhan hari ini adalah tempat pengungsian bagi orang lemah. Sekali lagi, tempat pengungsian bagi orang lemah. Pernahkah anak-anak ibu ditinggalkan oleh mama dan bapak di rumah? Wah, mungkin ada saja ditinggalkan di rumah karena mama sama bapak akan pergi bekerja. Pernahkah anak-anak ibu sedang berada di rumah pada saat malam, terus tiba-tiba lampu padam? Wah, yang kita cari siapa? Mama. Yang kita panggil bapak. Pertanyaannya adalah, kenapa kita cari mama sama bapak? Ketika kita takut, kita langsung cari mama. Karena kalau kita sudah sama dengan mama di rumah, kita akan merasa tenang. Sepertinya kita aman. Tuh. Kalau kita sedang di rumah, tentu kita akan mencari mama sama bapak. Karena ketika kita bersama dengan mama dan bapak, keadaan seperti lebih baik, ada ketenangan, ya kan? Nah, firman Tuhan melalui perikop ini, pasal 25 ini, Yesaya mau mengatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan bagi orang lemah. Wah, luar biasa. Tuhan itu adalah tempat perlindungan, tempat pengungsian, tempat kita bersandar, tempat kita paling aman dan nyaman. Kalau tadi kita nyaman bersama mama sama bapak, tetapi yang lebih aman dan tentram adalah bersama dengan Allah. Anak-anak ibu yang kekasih, firman Tuhan mengatakan Allah itu peduli kepada orang miskin. Seperti ayat 4 berkata, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Wah, Allah itu peduli kepada orang-orang yang miskin. Allah itu tetap sayang kepada umatnya yang mengalami masalah-masalah kehidupan. Kita mau melihat bahwa Allah itu pada ayat yang pertama, Ia digambarkan sebagai Allah yang ajaib, ya, yang rancangannya itu telah dinyatakan sejak dahulu kala. Rancangannya itu telah dilakukan sejak dahulu kala dan sampai sekarang pun Tuhan melakukannya. Nats ini juga mau mengatakan di ayat yang kedua itu bahwa Allah itu melindungi umatnya, mengalahkan musuh-musuh umatnya. Pada ayat yang ketiga juga Allah di sini membuat orang yang kuat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ternyata Tuhan punya otoritas melakukan semuanya itu. Orang kuat bisa Allah buat memuji dan memuliakan namanya. Apa yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini? Anak-anak ibu yang kekasih, hidup ini penuh dengan kesulitan. Hidup ini tidak mudah. Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan sekarang juga kita menghadapi yang namanya masalah kehidupan yang sulit, yang rumit, ya. Banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja,
pengangguran. Mungkin karena tidak tersedianya lowongan pekerjaan. Banyak orang yang jatuh miskin, tidak mempunyai yang namanya skill, kemampuan, sehingga banyak yang terpinggirkan. Baik itu secara sosial yang terpinggirkan, baik itu juga secara agama. Terlebih pada saat ini apa yang kita hadapi? Sakit penyakit yang sedang terjadi. Virus corona yang sampai detik ini belum juga berlalu. Dengan adanya corona, banyak hal yang terjadi yang menjadi kesulitan bagi umat manusia. Banyak yang di PHK, usaha tidak berjalan dengan baik, orang tua kesulitan mencari nafkah. Bahkan juga oleh karena virus corona ini, anak-anak didik harus belajar dari rumah, sehingga guru-guru pun terbatas untuk mengajari. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kita bersandar dan mengungsi? Jawabannya adalah Allah. Hanya Allah. Tempat kita mengungsi, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu di atas segala masalah yang kita hadapi. Kalau Tuhan sudah menjalankan rancangannya dahulu kala, maka saat ini pun rancangan Tuhan bisa dilaksanakan. Apa yang mau dituntut dari kita? Sekalipun masa sulit ini belum berakhir, sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berlindung dan bersandar, berlari hanya kepada Allah yang mengasihi kita. Mari kita amini firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita harus tetap berdoa supaya Tuhan segera dan menolong kita dari kesulitan hidup yang sedang kita alami saat ini. Dan kita aminkan waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan karena masalah kita meninggalkan Tuhan, tetapi lewat masalah kita semakin dikuatkan dan mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memelihara umatnya yang tetap setia kepada Tuhan. Seperti firman-Nya tadi, Tuhan memusnahkan musuh-musuh umatnya. Banyak yang menjadi musuh kita. Oleh karena itu, kita yakini Tuhan tetap jaga dan pelihara kehidupan kita. Mari anak-anak ibu tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Sungguh firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami mau tetap bersandar dan berlindung kepada Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat pengaduan kami yang sejati. Kami yakini Tuhan, Engkau sendiri belum melihat setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi, baik masalah perekonomian, kesehatan. Kami yakini Tuhan, Engkau turut bekerja dan memulihkan keadaan kami, terlebih lagi keadaan bangsa dan negara kami. Kami mau tetap serahkan anak-anak didik kami, agar kiranya oleh karena pertolongan Tuhan boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah setiap orang tua anak didik kami yang tetap bekerja, yang tetap melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan kepada Bapak Ibu guru juga, kiranya Engkau berikan hikmat untuk mendidik setiap anak-anak didik kami. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami
Biarlah Roh Kudus yang daripadamu yang menerangi hati dan pikiran kami dan memampukan kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.